Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Pakaya. Saya kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Andis Kamala SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Selanjutnya puji syukur saya aturkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah kali ini. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga yang insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita umatnya yang masih senantiasa menjalankan ajaran beliau. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang pendidikan pada masa kolonial, atau yang sering kita sebut pendidikan pada masa penjajahan. Sebelum kita masuk ke situ, Indonesia sendiri sampai sekarang masih merupakan salah satu negara yang pada pendidikannya itu masih dalam tahap perkembangan, di mana ada di beberapa daerah terpencil belum bisa memadai pendidikan, di mana ada beberapa faktor, yaitu mungkin sumber daya manusianya yang kurang atau fasilitas dalam pemenuhan pendidikan masih minim. Apalagi dalam bentuk kuliah online seperti ini atau belajar online seperti ini, di beberapa daerah mungkin jaringannya belum bisa memadai sama dengan di kota-kota besar, lebih tepatnya di ibu kota atau di daerah terpencil. Sinyal yang mereka dapatkan belum memadai seperti yang ada di kota-kota besar. Oke, selanjutnya kita langsung saja kepada materinya, yaitu pendidikan pada masa penjajahan. Pada abad ke-16, Portugis masuk ke Indonesia yang disusul dengan Spanyol, yang pada saat itu Indonesia sedang mengalami perkembangan pada bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri dikenal dengan penghasil rempah-rempah yang sangat melimpah. Oleh sebab itu yang membuat negara-negara lain tertarik untuk masuk ke Indonesia, di mana mereka juga ingin mencicipi bagaimana sih rempah-rempah yang ada di Indonesia, yang selain ingin mengambil rempah-rempah, negara-negara ini juga memiliki maksud tersendiri, yaitu mereka ingin menyebarkan agama mereka, yaitu agama Katolik. Dengan usaha mereka ingin menyebarkan agama ini, mereka membangun sekolah yang ada di Ternate, yaitu yang hanya memiliki 50 orang siswa, di mana di sekolah ini mereka diajarkan apa itu tentang agama Katolik. Mereka lebih diajarkan tentang bagaimana agama yang dianut oleh negara ini. Selanjutnya, dan negara ini, Portugis dan Spanyol ini akhirnya pergi dari Indonesia di akhir abad ke-16. Oke, setelah itu selanjutnya disusul oleh bangsa Belanda yang lama sekali menjajah Indonesia, 300-an tahun lebih mereka menjajah Indonesia, yang membuat pendidikan ini pada penjajahan bangsa Belanda ini sangat mempengaruhi pendidikan, di mana pada era Belanda masuk ke Indonesia, mereka juga menyebarkan agama mereka, lalu mereka membangun sekolah-sekolah, di mana mereka membangun sekolah-sekolah ini mereka mengajarkan membaca, menulis, lalu agama-agama. Dan setelah itu pada abad ke-19 sampai abad ke-20 muncullah golongan-golongan baru, yaitu golongan cendekiawan. Golongan cendekiawan ini yang membuat perubahan yang membuat sedikit wajah perubahan kepada Indonesia, karena mereka itu sedikit menemukan pemikiran, yaitu Indonesia Merdeka, yang diambil oleh salah satu organisasi, yaitu pada tanggal 1928. Mereka membangun dari adanya sekolah-sekolah yang dibangun oleh bangsa Belanda, yang kira-kira siswanya itu yang awal-awalnya hanya kira-kira 92 orang laki-laki dan 50 lebihan itu perempuan. Akhirnya setelah terus berkembangan zaman, dibelajarkan bagaimana cara membaca, menulis agama-agama mereka, bahkan mereka itu lebih meningkatkan lagi di bidang pendidikan untuk mengisi kekosongan dalam hal administrasi. Akhirnya, tetapi di sini yang diajarkan yang diberikan kepada mereka, yaitu
mereka diajar oleh guru dari Belanda dan diberi upah sendiri oleh bangsa Belanda. Tapi pada abad 19 dan 20 akhirnya muncul golongan-golongan baru yang alhamdulillah bisa membawa dampak besar bagi Indonesia, pemikiran yang sangat hebat, yaitu Indonesia Merdeka, yang pada era itu pada tahun 1928 dan selanjutnya yaitu pada negara Jepang. Mereka setelah Belanda keluar dari Indonesia dan selanjutnya dilanjutkan oleh penjajahan oleh bangsa Jepang yang tidak berlangsung, yang cukup singkat, menjajah Indonesia dengan iming-iming ingin membantu negara kita, tetapi di sini mereka lebih mengutamakan kepada peperangan, yang sekolah-sekolah dulunya itu sebagai tempat belajar, menimba ilmu. Pada era ini sekolah-sekolah hanya dijadikan sebagai utamanya itu sebagai pemenuhan untuk peperangan, di mana ada sekolah yang dibangun sebagai tempat untuk tanam menanam, di mana tidak terlalu pentinglah soal pendidikan. Padahal kita ketahui sendiri, tanpa pendidikan kita tak akan maju, tanpa pendidikan kita tidak bisa berlanjut. Dan karena sudah ada golongan baru cendekiawan yang membuat Indonesia bisa terlepas dari masa penjajahan. Bukan sampai di situ, pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan yang ada di Indonesia pada era sekarang. Memang benar waktu itu kita agak sulit menerima pendidikan, dan dimana yang mengajarkan kita itu hanya dari negara itu sendiri, tidak ada dari Indonesia, dimana kita belum diberikan peluang begitu besar untuk menempuh pendidikan. Tapi di era sekarang kita ketahui bersama, kita sudah bisa menyuarakan hak kita sudah bisa belajar, kita sudah bisa menimba ilmu dimanapun yang kita mau, tetapi kita dijajah dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk elektronik, dimana kita lihat sendiri pada para pelajar yang ada di Indonesia, pendidikan tidak dijajah lagi dengan kekuatan, tidak dijajah lagi dengan senjata, tetapi dijajah dengan elektronik, dimana mereka disediakan games, salah satunya itu games yang dapat memicu yang dimana anak muda sekarang lebih suka untuk bermain game, lebih dimana belajar itu di nomor 2-kan. Padahal pada masa sekarang, pada masa modern ini kita dibiasakan untuk bisa memilih, atau kita bisa memilih apa yang kita inginkan. Sedangkan di zaman lalu orang-orang ingin belajar tetapi dibatasi oleh standar pendidikan mereka sendiri, di mana hanya orang-orang bangsawan yang bermartabat yang bisa sekolah. Sedangkan pada era sekarang kita lihat sendiri, kita bisa sekolah tetapi kita tak mampu mengenyam pendidikan yang baik. Padahal pemerintah kita sudah berusaha untuk selalu memprioritaskan pendidikan. Untuk di era pandemi sekarang, mudah-mudahan pandemi sekarang ini bisa segera pergi, bisa segera hilang, dan insya Allah kita bisa belajar secara luring lagi, di mana pembelajaran secara tatap muka. Karena bagi saya sendiri pendidikan seperti online ini tidak memadai, di mana sedikit sekali ilmu yang bisa kami serap, walaupun banyak kami bisa mencarinya di luar, tapi saya sendiri lebih nyamannya itu belajar tatap muka, di mana kita lebih bisa berinteraksi sama pengajar ataupun yang diajar. Untuk itu, mari sama-sama kita majukan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita bantu pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang lebih cemerlang, yang lebih maju, karena kita sendiri merupakan salah satu negara yang pendidikannya masih berkembang, masih sayang sekali. Tapi semoga setelah ini negara kita bisa lebih maju lagi dalam perihal pendidikan. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila apa yang saya jelaskan tidak sesuai dengan pemikiran kalian, karena di sini juga saya ada beberapa sumber yang saya dapatkan, dan mungkin lebih jelasnya mari kita belajar sama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.